Halo, selamat siang Pak Surya. Saya Muhammad Rifanza Anugrah Ramadan dari Prodi Arsitektur dengan NIM 2024 101025. Di sini saya akan menjelaskan perihal eh, harga bahan upah, AHS Arsitektur, AHS Struktur, rancangan anggaran biaya dan kurva S dari eh, proyek rumah tinggal tipe 36 yang berlokasi di Tangerang Selatan. Untuk yang pertama di sini ada daftar harga bahan upah dan alat dan sewa alat. Yang pertama di sini saya merincikan berbagai macam dari harga eh, upah tenaga, lalu bahan-bahan material untuk merancang rumah tipe 36 ini dan lain-lain. Dan di sini ada salah satu contohnya eh, harga mandor dengan 250.000 untuk per hari dan per orang dan lain-lain. Kemudian di sini ada bahan-bahan utama seperti eh, tanah uruk, pasir pasang untuk merancang struktur dan pondasi dari si bangunan itu sendiri. Kemudian ada lantai dinding dan keramik berupa motif-motif lantainya, luas lebar dari si keramik lantai. Ya, di sini ada detail-detail harga dan eh, per ukurannya juga, per berapa banyak piece. Lalu untuk dinding partisi plus panel pintu, di sini ada bahan-bahan yang terpilih yang tak begitu mahal tapi juga bagus dan sangat rekomendasi untuk proyek rumah tinggal tipe 36 ini. Di sini dan ada tipe catnya juga, ada cat apa saja untuk yang dipakai dalam rumah ini. Ada sanitairenya untuk kloset, eh, material-materialnya dan bahan-bahannya apa saja yang akan kita gunakan, plafon, atap seperti list plank, jurai dalam rangka, lalu ada rangka atap juga di sini kita perinci, untuk entrance-nya juga untuk pintu, frame untuk gantungan AC, penutup atap dan lain-lain. Eh, kita lanjut ke AHS struktur. Di sini untuk AHS strukturnya yang pertama kita menganalisa soal galian per meter kubik. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah 50.000 untuk total harganya, jumlah harga satuan per meter kubik, terus ada analisa urugan kembali yang totalnya di 50.000 sekian juga, ada analisa urugan pasir yang kita totalkan hasilnya itu di 441.000. Kemudian ada cor beton 1:3:5. Di sini untuk bahannya sendiri di total adalah 267 dan untuk tenaganya 341. Kemudian kita totalkan keduanya hasilnya adalah 608.000 sekian. Kemudian ada analisa cor sloof yang setelah kita hitung-hitung dari rata-rataannya menggunakan kayu backcasting, kayu balok, paku, besi beton polos, kawat beton, koral beton, pasir cor dan semen. Itu kita total hasilnya adalah 4.180.000 sekian. Kemudian ada tenaga kerja, setelah kita totalkan hasilnya ada 979.800. Dan itu jumlah harga satuannya adalah 5.159.000 sekian. Kemudian lanjut, di sini ada analisa cor lantai dasar beton K225. Di bahannya kita habis 3.600.000, kemudian di tenaga 20.700 sekian. Dan kita totalkan hasilnya adalah 24.383.000 sekian. Lanjut kita ada analisa cor dinding beton K2225 atas loop. Untuk bahannya kita habis di 4.085.000 sekian, kemudian untuk tenaganya kita habis di 1.976.000 sekian, dan hasilnya adalah 6.062.000 sekian. Di yang ke-8 adalah analisa cor kolom beton K225 tipe 1 sampai dengan tipe 18 per meter kubik. Rata-ratanya adalah untuk bahannya kita mendapatkan keluar angka 7.600.000 dan untuk tenaganya 4.000
263.000 sekian. Jika kita totalkan hasilnya adalah 11 juta. Lalu untuk analisa cor kolom praktis lantai 1 dan lantai 2 rata-ratanya adalah untuk bahan 4.542.000 sekian dan untuk tenaga 2.435.000 sekian. Dan kita totalkan jumlah harga satuan per meter kubiknya adalah 6.978.000 sekian. Kemudian ada analisa pekerjaan rangka atap baja ringan ya bahannya untuk bahannya besi kuda-kuda baja ringan, kemudian untuk tenaganya, dan ada alat bantunya juga. Di alat bantunya adalah 75.000, dan jika kita totalkan dari harga bahan, harga upah tenaga, kemudian dari harga alat bantu, kita totalkan jadi Rp448.000. Kemudian ada pondasi batu kali yang jika kita totalkan hasilnya adalah 13 juta ribu sekian. Kemudian ada analisa batu bata merah, jika kita totalkan dari harga bahan, harga tenaga, dan alat bantu, hasilnya ada Rp169.000 sekian. Dan kita totalkan itu di semua harga dari ke-12 analisa ini untuk struktur menghasilkan harga 56.480.000 sekian, dan kita kenakan 15% profit di 8.472.000, dan kita tambahkan dari hasil total atas harga analisa kemudian dengan profit, jadi kita dapatkan 64.953.000 sekian. Lanjut ke analisa harga satuan pekerjaan arsitektur ini, kita dapatkan itu yang pertama ada pekerjaan pendahuluan. Yang di pekerjaan pendahuluan ini kita ada pembersihan lokasi, kita akan membayar pekerja dan mandor itu hanya berjumlah biayanya Rp21.000. Kemudian ada pengukuran dan pemasangan bopleng, itu jumlahnya adalah Rp76.964. Kemudian ada pembuatan pagar sementara seng yang ini tinggi, seng gelombang tinggi 2 meter, itu totalnya Rp242.000. Kemudian ada biaya listrik untuk kerja, sewa genset, solar, dan oli, itu total di harga Rp9.192.000. Kemudian ada air kerja untuk biaya air, itu totalnya adalah Rp4.725.000. Lalu papan nama proyek itu kita dikenakan harga di Rp1.225.000. Lalu ada yang kedua ada pekerjaan penggalian tanah atau pekerjaan tanah. Itu yang pertama ada galian tanah biasa sedalam 1 meter, itu sekitar Rp69.000. Kemudian ada bor pondasi itu di harga Rp155.000. Ada urugan pasir di Rp195.000. Lalu ada urugan tasirtu, urugan tanah kembali, kemudian ada buangan tanah galian. Terus ada yang ketiga ada pekerjaan pondasi unstamping, itu ada batu kosongan unstamping dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pekerjaan pemasangan dinding tembok. Dan yang kelima ada pekerjaan plester, itu berupa plesteran tebal untuk dinding-dinding. Kemudian ada yang keenam ada pekerjaan beton untuk beton lantai kerja, lalu ada beton rabat beton, ada beton K225 dan lain-lain. Kemudian ada pekerjaan rangka atap dan penutup atap yang ke-7. Kemudian yang ke-8 ada pekerjaan pelapis lantai dan dinding. Yang ke-9 ada pekerjaan kusen pintu dan jendela. Lalu ada pekerjaan plafon, ada pekerjaan pengecatan di sini, dan yang terakhir ada pekerjaan saluran. Kemudian kita totalkan semuanya dari harga ke 12 pekerjaan ini, kita totalkan mendapatkan harga di 62.650.000 sekian, dan di profitkan 15% itu jadi 9.397. Lalu kita tambahkan dari 62 juta ditambah profitnya, jadi totalnya kita dapat 72 juta ribu sekian. Lanjut ke RAB. Di RAB ini kita ada
pentotalan dari pekerjaan persiapan kita totalkan jadi harganya itu 4.426.000 sekian. Kemudian ada pekerjaan galian dan urugan itu 3.935.000 sekian. Ada pekerjaan pondasi 18.947.000 sekian. Kemudian ada pekerjaan galian urugan yang tadi itu 18 juta. Kemudian ada pekerjaan pondasi pekerjaan pondasi itu 18.947, kemudian ada pekerjaan beton 23.883.000, kemudian ada pekerjaan lantai itu 4.500.000, kemudian ada pekerjaan dinding 5.500.000, kemudian 55 juta, kemudian ada pekerjaan pintu dan jendela 12.765.000 sekian. Dan kita ada total pekerjaan plafon atap 29.789.000 sekian. Dan yang terakhir ada pekerjaan MEP itu ditotalkan 9.894.000 sekian. Kemudian dari ke-9 pekerjaan ini kita totalkan dan menghasilkan nilai pekerjaan yaitu 164.101.451.23.000 rupiah. Dan untuk PPN-nya 10% pajak, jadi dikenakan 16.400.000, 10.149.000 sekian. Kemudian ada total nilai kontrak plus PPN dan kita totalkan dari atas demo ini menghasilkan 180 juta ribu sekian. Lanjut kita di kurva S-nya. Nah, di sini setelah saya analisis pekerjaan ini untuk persiapannya sendiri, kita kan ada harga di sini dan untuk bobotnya adalah 2,7, 2,4 untuk persiapan, 2,7 untuk penggalian urugan, 2,4 untuk pondasi 11,55, untuk pekerjaan beton itu dikenakan 14,55, untuk pekerjaan lantai 2,7, untuk pekerjaan dinding 34,10, untuk pekerjaan pintu dan jendela 7,8, plafon dan atap 18,15, dan pekerjaan MP 6,3. Dan di sini hasilnya adalah untuk kurva S itu kita dapatkan seperti ini. Untuk minggu ke-1 kita perkirakan untuk pekerjaan persiapan itu, persiapan lahan dan lain-lain, saya perkirakan kita kenakan di 2 minggu. Kemudian untuk pekerjaan galian dan urugan itu bisa dilakukan bersamaan di minggu kedua pada pekerjaan persiapan. Dan ini memakan waktu 2 minggu. Kemudian untuk pondasi sendiri tidak bisa dilakukan bersamaan dengan pekerjaan galian dan urugan, jadi kita lakukan di minggu ke-4 sampai minggu ke-6. Itu memakan waktu 3 minggu. Dan untuk pekerjaan beton kita lakukan setelah pekerjaan dari pondasi itu sendiri. Kita lakukan di minggu ke-7 sampai minggu ke-10. Dan untuk lantai kita lakukan di akhir, karena jika kita lakukan di pertama, di awal-awal itu akan memakan tambah biaya untuk pembersihan lantai kembali, dan kita perlu memasang atap terlebih dahulu agar si lantai sendiri tidak kotor. Lalu kemudian ada pekerjaan pintu dan jendela, itu memakan waktu bersamaan dengan dinding yang memakan waktu 5 minggu. Untuk dinding sendiri dimulai dari minggu ke-11 sampai minggu ke-15, kemudian pintu dan jendela akan dimulai berbarengan pada minggu ke-4 dari tahap pengerjaan dinding, dan memakan waktu untuk pintu dan jendela itu 2 minggu. Jadi untuk pemasangan pintu dan jendela dilakukan berbarengan bersama dinding pada 2 minggu terakhir dari pemasangan dinding. Lalu lanjut ke plafon dan atap, kita lakukan di minggu 16 sampai minggu 17, makan waktu 2 minggu. Dan pekerjaan MEP-nya kita lakukan di minggu ke-18 sampai minggu ke-20 berbarengan dengan pintu dan jendela di 2 minggu terakhir pengerjaan. Jadi untuk total makan waktu untuk proyek kali ini adalah sekitaran di 5 bulan.
Sekian dari saya untuk analisis dari harga bahan upah, AHS arsitektur, AHS struktur, RAB, dan kurva S. Selebihnya kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.